silsilah yang saya anggap itu lebih masuk akal, saya teliti dari Rasulullah Muhammad SAW. Apakah betul beliau mempunyai anak Siti Fatimah? Mana dalilnya? Saya cari dalilnya sendiri, bertanya sendiri, saya cari sendiri, ada. Apakah betul Fatimah radhiyallahu anha ini mempunyai anak Sayyidina Husain? Kemudian saya cari terus sampai ke Ahmad ibni Isa. Semuanya sahih. Mereka adalah sebagai keturunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Berarti beliau adalah orang yang hidup di abad keempat Hijriah. Dari situ saya mencari kitab-kitab yang ada di abad keempat. Kitab-kitab sejarah itu sudah ada di abad keempat, namun yang khusus menerangkan apakah Ahmad bin Isa punya anak ini belum ada. Kemudian saya cari di abad kelima baru ada kitab yang menerangkan tentang siapa itu Ahmad bin Isa dan berapa saja anaknya. Kemudian ada di dalam abad kelima itu kitab Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili, ada kitab Al-Majdi karya Al-Umari, ada kitab Muntaqilatut Talibiyah karya Tabatabai. Kemudian di abad ke-6 ada kitab yang namanya Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada kitab kemudian Al-Asili, Al-Fakhri, Sabatul Musan, kitab Umdatul Talib di abad ke-9. Di abad ke-10 ada Tuhfah At-Talib. Barulah di abad ke-10 itulah ada nama-nama yang disebut oleh klan Habaib ini sebagai nama leluhur mereka. Dari abad ke-4, abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ini sudah diterangkan bahwa namanya Ahmad bin Isa hanya mempunyai anak 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada namanya anak dari Ahmad bin Isa yang bernama Ubaidullah atau Abdullah, tidak ada. Kemudian baru di abad ke-10 kitab Tuhfatul Talib, ini kitab nasab yang menyatakan bahwa Ubaid ini atau Abdullah atau Ubaidullah mempunyai anak bernama Alwi. Nah, awal dari penelitian saya itu dari kitab nasab dulu. Lalu dari mana kira-kira Tuhfatul Talib ini mendapatkan berita bahwa Ubaid ini adalah merupakan anak Ahmad bin Isa. Sedangkan di dalam kitab-kitab sezaman yang paling dekat dengan zamannya Ahmad bin Isa dikatakan bahwa Ahmad bin Isa hanya mempunyai anak 3. Tidak ada anak bernama Ubaid, Abdullah atau Ubaidillah. Ternyata ada mentok di abad ke-9 Hijriyah di dalam kitab karya Ba'lawi sendiri, yaitu kitab Al-Burqatul Musyiqah karya Ali bin Abi Bakar As-Sakran, yang menyatakan bahwa dirinya mempunyai silsilah ke atas itu Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Maula Dawila bin Ali sahibud Darak bin Ali Al-Ghayur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad sahib Mirmad bin Ali Qoli Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Itu maaf, beliau sendiri yang bikin nasab itu? Ya, beliau sendiri yang bikin nasab. Bukan hanya bikin nasab, beliau juga sudah mampu untuk mensejarahkan tokoh-tokoh yang disebutkan itu. Padahal tokoh-tokoh yang disebut itu sama sekali tidak disebutkan pada zamannya. Misalnya Alwi. Alwi ini adalah nama yang kemudian dinisbatkan Ba'alwi ini kepada dirinya. Dikatakan dia adalah anak dari Ubaidillah, anak Ubaidillah ini anak dari Ahmad bin Isa. Dikatakan Alwi ini adalah seorang mujtahid mutlak pada masanya. Ulama-ulama pada belajar kepada dirinya. Dalam fikih dia derajatnya seperti derajat para orang-orang yang sudah mencapai derajat mujtahid mutlak. Tapi kitab-kitab yang ada pada masa itu abad kelima, jangankan mencatat dirinya sebagai seorang mujtahid mutlak, seorang ulama besar, mencatat dirinya sebagai anak daripada Ubaidillah kemudian punya kakek Ahmad bin Isa pun tidak ada.